soal kecipratan minyak ini sebenarnya bukan soal yang luar biasa. Kenapa? Karena memang beberapa kali kejadian Teh Adel tuh pada saat masak itu selalu kecipratan minyak. Dan begitu kecipratan minyak itu melepuh karena kulit Teh Adel ini kan kebetulan Teh Adel kan putih ya, kulitnya putih terus sensitif tipis gitu, lembut lah gitu kulit. Nah, kalau kena minyak itu melepuh kemana-mana dan riwah sendiri, ngerti gak? Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kira masak ini kan persoalan sakral ya. Terlepas dengan seorang keinginan istri membuat sesuatu untuk suami itu kan wajar-wajar saja dan pasti every husband seneng lah dimasakin istri. Tapi kalau pada akhirnya ternyata istri masak ini justru malah kemana-mana minyaknya gitu kan, saya bilang udah gak apa-apa. Udah aku seneng kok, kamu niat mau masakin aku aja aku udah seneng banget, ya kan? Cuman kalau setiap masakan cipratan minyak kan kesian juga Teh Adel kan. Ya Teh Adel tuh, ya karena memang Teh Adel tuh lulus SMA langsung kerja sebagai pramugari. Ya kan, hampir gak pernah di dapur kan, hampir gak pernah masak atau belajar masak mungkin ya. Tapi jangan salah, bukan berarti gak bisa masak. Dia pernah nyoba bikinin saya makanan kesukaan A, karena A tuh suka nasi goreng. Dia buatin enak banget. Nanti sekali-sekali nyoba kalau pas ke rumah. Tapi asal itu paman, itu kan bukan daerah teritorial ya, maksudnya kan siapa aja boleh ke dapur, kalau mau ke dapur mah enggak aja. Cuman maksudnya kalau mau masak ya bawa hati-hati. Karena kalau kecipratan minyak misalnya kena pipi, ini cewek-cewek kan, ibu-ibu ini kan kalau kena minyak stres sendiri, ngerti gak? Lamaan stresnya daripada sembuhnya. Sembuhnya sebenarnya udah sembuh, stresnya kan kesian gitu kan. Waduh kena ini dia gimana aku ya gitu. Kesian lah. Saya pikir ya udahlah, Mami nggak usah masak, udah biar Teteh aja. Kecuali nanti memang benar-benar ada saya temenin ya, kita masak sama-sama gitu aja, kayak gitu. oke berarti setiap kali Gitu, pasti gitu. Biasanya gitu. Kalau kuliah mau ke dapur pasti saya temenin. Oke, ini masih 2 bulan lagi. Ya. Ya nggak kerasa ya, udah mau 9 tahun. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, Adel tuh pengen banget ke Amerika. berarti akan diwujudkan di tahun ini. Insya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki kita ke sana. Pertama, kalau kita mau coba tarik benang merahnya, saya kan memang berasal dari keluarga politisi. Bapak saya, kakak saya, adik saya gitu kan. Dunia orang tua saya memang dunia politik dari dulu, dari kami kecil. Justru begitu saya bermusik, saya dianggap keluar dari tradisi keluarga sebenarnya yang berpolitik gitu kan. Nah, saat saya hari ini kembali ke dunia politik ini buat keluarga, kamu kembali ke rumah katanya gitu kan. Nah, terus apa yang menarik dalam dunia politik? Apa ya? Ada banyak poin sebenarnya. Kalau saya yang pertama, saya pernah katakan dulu bahwa negara ini sudah memberikan banyak kepada saya, ya, memberikan banyak, ya, tidak hanya materi saja, pengalaman, ya, jaringan, ya, dan lain sebagainya. Ini luar biasa gitu. Nah, saya kira ada waktu sedikit dalam hidup saya harus juga saya kembalikan kepada negara dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Nah, inilah perwujudannya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini cuma satu kali. Menulis sejarah itu tidak mudah, gitu kan. Nah, hari ini saya menjadi wakil kepala daerah di Kota Palu. Itu catatan sejarah bagi saya pribadi, bagi keluarga, bagi Kota Palu, bagi Indonesia. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk menjadi kepala daerah. Bukan dari aspek kemampuan dalam arti kata, bukan ability dalam arti kata kecerdasan. Mampu menjadi, karena banyak. Ini kan kursinya cuma 2. Kepala daerah, wakil kepala daerah. Cuma 2 dari sekian banyak orang. Bahkan calon, hanya 2 yang terpilih. Artinya A bersyukur karena A termasuk satu di antara yang sedikit terpilih ini gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ini sejarah. Kenapa? Karena kami tercatat di Sekretariat Negara bahwa pernah ada yang namanya Sigit Purnomo Said atau Pasya Ungu itu, si anak band itu dulu pernah jadi wakil wali kota di Palu. Dan itu sampai kiamat nggak akan berubah sejarah itu, ngerti nggak? Nah, dan foto A itu nanti akan ada terus di kantor itu. Mau sampai 100 tahun lagi, mau sampai 200 tahun lagi, artinya pernah ada sejarah itu. Yang terakhir, dunia politik ini sama kayak seni ya, sama kayak kesenian. Nggak ngebosenin gitu. Ada panas dinginnya gitu kan. Ada naik turunnya gitu, ada serunya, ada keselnya, ada sedihnya, ada marah, lucu lah, saya kira gitu. Dia tidak istilahnya nggak statis ya, dia nggak statis, dia banyak warna dalam dunia politik itu. Dan saya kira ini termasuk salah satu tempat di mana saya harus berjuang dalam bentuk apapun.
Oh, akan selalu ada. Kayak Rolling Stone, kayak Metallica, kayak siapa. Oh, akan selalu ada sih. Nggak ngaruh sih. Nggak ada bedanya. Saya kira ini hanya persoalan satu mau ngapain gitu aja. Bermusik kan di atas panggung, bermusik itu kan buat album, buat single, dan kita masih lakuin itu kok. Nggak ada yang kurang. Apakah intensitas kita di atas panggung berkurang karena memang masing-masing punya kegiatan, ya itu kan sah-sah saja. Sekarang kan sudah ya punya kesibukan, anak-anak udah pada gede gitu ya, lagi banyak ngeluangin waktu buat keluarga juga, saya kira sah-sah aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.